Sebetulnya, kenapa sih kita butuh undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan diskriminasi? Beberapa negara seperti Australia, Britania Raya, dan Kanada sudah punya loh undang-undang khusus tentang anti-diskriminasi. Undang-undang ini menjadi peraturan payung dari undang-undang lain yang mengatur diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Sayangnya, saat ini di Indonesia hanya mempunyai undang-undang tentang diskriminasi terhadap kelompok tertentu saja, misalkan terhadap ras dan etnis, disabilitas, dan anak. Namun, belum memiliki undang-undang payung anti-diskriminasi. Jika melihat praktiknya, kasus-kasus diskriminasi di Indonesia selama ini sulit sekali mencapai keadilan. Korban-korban terus bertambah, tapi tak kunjung mendapat perlindungan maupun pemulihan. Keterbatasan ini sebetulnya berasal dari kurangnya aturan hukum tentang diskriminasi di Indonesia dan belum optimalnya implementasi penegakan hukum. Misalnya, definisi diskriminasi dalam Undang-Undang HAM belum cukup lengkap karena hanya mengandung 3 jenis tindakan diskriminasi, yaitu pembatasan, pelecehan, dan pengucilan. Padahal cakupan diskriminasi lebih luas dari itu. Undang-Undang HAM juga tidak menjelaskan lebih jauh tentang bentuk-bentuk diskriminasi, serta apa itu diskriminasi langsung dan tidak langsung. Meskipun Undang-Undang Diskriminasi Ras dan Etnis telah mendefinisikan diskriminasi menjadi diskriminasi langsung dan tidak langsung, namun, undang-undang ini hanya terbatas pada diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Akibatnya, kelompok lain yang terkena diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, kepercayaan, kebangsaan, bahasa, kondisi kesehatan, dan kelompok lainnya tidak akan bisa terlindungi dengan undang-undang diskriminasi ras dan etnis. Lalu, bagaimana kita dapat melindungi kelompok yang tidak disebutkan di cakupan pelindungan diskriminasi, seperti kelompok pengungsi, masyarakat adat, minoritas agama, minoritas gender yang sering mendapatkan diskriminasi di masyarakat? Misalnya, pada beberapa kasus, anak-anak dengan HIV/AIDS diusir dari tempat tinggal dan sekolahnya karena masyarakat khawatir anak lain akan tertular. Lembaga Sabda di Kulon Progo juga pernah mendampingi anak dengan autisme yang mengalami kekerasan dalam keluarga dan kesulitan mendapatkan pendidikan karena tidak ada sekolah yang mau menerimanya. Bahkan, dinas pemerintah terkait tidak ada yang bersedia memberi dukungan. Definisi diskriminasi dalam berbagai aturan internasional dimaknai sebagai perlakuan yang tidak adil yang dialami perorangan atau kelompok yang didasarkan atas identitas atau faktor tertentu. Misalnya, ras, etnis, gender, disabilitas, non-disabilitas, orientasi seksual, dan karakter lainnya. Istilah karakter lainnya memiliki sifat terbuka atau open-ended, sehingga yang dapat diidentifikasi sebagai korban diskriminasi tidak terbatas pada identitas tertentu saja. Gagasan ini mempunyai pendekatan yang lebih fleksibel, mengingat pada dasarnya perlindungan dari diskriminasi diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Selain pentingnya untuk memperluas lingkup definisi diskriminasi, penting untuk memperluas penggunaan sanksi administratif dan perdata dalam kasus diskriminasi yang sangat beragam. Namun, sayangnya fokus pengaturan diskriminasi saat ini masih berpusat pada sanksi pidana pada pelaku. Padahal, yang penting adalah pemulihan hak korban. Sanksi administratif dan perdata juga dapat berperan penting untuk memerangi diskriminasi. Misalkan, praktik perusahaan atau lembaga yang melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, atau ras. Hal demikian memang bukan tindak pidana, namun perlu ada pengaturan yang efektif melalui hukum administratif agar tidak ada diskriminasi yang berulang. Kerangka hukum anti-diskriminasi saat ini juga belum mengatur aspek perlindungan dan pemulihan korban, sedangkan pemidanaan pelaku saja tidak menjawab kebutuhan pemulihan korban. Akibatnya, praktik penegakan hukum kasus diskriminasi selama ini belum cukup melindungi korban. Padahal, beberapa kasus diskriminasi menyebabkan kondisi darurat pada korban, sehingga membutuhkan perlindungan cepat dari aparat penegak hukum. Alih-alih melindungi korban, aparat seringkali justru bertindak diskriminatif terhadap korban. Misal, pada kasus ujaran kebencian terhadap mahasiswa Papua di asrama Surabaya pada 2019 lalu. Bukannya melindungi korban dengan menghentikan ujaran kebencian dan penganiayaan dari masyarakat, aparat justru menodongkan senjata kepada korban dengan alasan pengamanan. Hal ini menggambarkan sangat buruknya perlindungan terhadap korban diskriminasi di Indonesia.
Berbagai data menunjukkan kondisi diskriminasi di masyarakat Indonesia, hasil survei Komnas HAM bersama dengan Litbang Kompas menemukan kurang lebih 48% responden dari 34 provinsi di Indonesia pernah melihat diskriminasi ras dan etnis di fasilitas umum, seperti sekolah atau puskesmas milik pemerintah. Sementara itu, skor inklusivitas dan toleransi di Indonesia mengalami penurunan sejak 2018 hingga 2019. Pada tahun 2022, skor inklusivitas Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lain masih tertinggal jauh, yaitu menempati peringkat ke-125 dalam peringkat Indeks Inklusivitas Global 2022. Pembangunan kebijakan inklusif diantaranya dalam aspek kesetaraan ras atau etnis, agama, gender, dan disabilitas. Artinya, harus ada perubahan untuk mengatasi permasalahan penanganan kasus diskriminasi. Dibutuhkan undang-undang khusus yang mengatur penghapusan diskriminasi secara komprehensif, yang memerhatikan keseragaman dari segi definisi diskriminasi, perluasan bentuk diskriminasi, mengoptimalkan tindakan positif, situasi diskriminasi secara sistemik di Indonesia, pengakuan atas hak korban yang diatur khusus di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mekanisme pelaporan, penanganan kasus, penyediaan layanan, dan pemulihan korban. Undang-undang tersebut bertujuan menjadi payung hukum untuk merespon kasus-kasus diskriminasi di Indonesia agar lebih responsif dan menekankan pada perlindungan serta pemulihan korban, sehingga korban-korban yang ada dapat mengakses keadilan dengan mudah dan mencegah diskriminasi berlanjut.